Oke, selamat pagi. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Terdengar pagi, Pak. Oke ya. Terus di layar udah kelihatan ya tentang heat effects. Saya ingin pasti. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ini nampaknya karena masih belum semuanya bergabung. Ya nggak apa-apa lah, kita mulai aja 38 orang. Ini karena sebelumnya ada kuliah yang jalan ya nampaknya ya. Oke. Nah, saya sih sebetulnya pengen jam 9 bisa mulai, tapi juga nggak bisa strict seperti itu juga, karena ya banyak informasi penting nanti akhirnya akan miss kalau kita segera mulai jam 9 tadi. Agenda kita hari ini itu membahas tentang heat effects. Ada rinciannya nanti, panas sensibel, panas laten, dan berujung ke panas reaksi. Nah, hari Jumat nanti ada 2 jam, itu akan lebih detail tentang panas reaksi. Jadi rencananya nanti akan ada tes tentang panas reaksi di hari Jumat. Terus berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, sebetulnya kita udah masuk ke minggu-minggu yang istilahnya perlu ujian tengah semester atau ujian modul. Nah, yang kelas 02 kalau nggak salah udah akan ujian modul pada minggu ini, tapi kelas yang ini ujian modulnya perkiraan saya masih 2 minggu lagi. Jadi menjelang hari wisuda tanggal 22, mungkin di sekitar itulah. Karena kalau secara kalender akademik, ujian tengah semester bagi TPB sebetulnya, tapi akhirnya juga diadopsi oleh mata kuliah yang lain. Jadwal ujian tengah semester itu minggu depan, antara tanggal 11 Oktober sampai dengan 15 Oktober. Ya. Nah, kami tidak ingin melakukannya pada jadwal ujian tengah semester karena semua mata kuliah akan menjadwalkan pada waktu yang bersamaan, sehingga beban mahasiswa nanti terlalu tinggi. Kemudian kalau misalnya jam 7 sampai jam 9 ada ujian tengah semester, kemudian jam berikutnya lagi jam 9 ada ujian tengah semester yang lainnya, itu akan merepotkan. Jadi kami akan upayakan mungkin di sekitar tanggal 22 Oktober ujian modul 2. Nah, pada jadwal ujian tengah semester itu biasanya kami isi dengan simulasi. Jadi mahasiswa akan berlatih untuk menggunakan Aspen HiSys simulatornya untuk beberapa hal yang sederhana. Contohnya perhitungan persamaan keadaan, kemudian perhitungan kompresor menggunakan Aspen HiSys. Dan untuk itu perlu setup login secara remote menggunakan account Inalogin seperti itu. Jadi perlu disiapkan. Perkiraan saya dalam waktu 1 minggu ke depan, asisten nanti akan membantu agar semua peserta kelas ini bisa login ke Aspen HiSys secara remote. Agar pada saatnya nanti menggunakan simulatornya dan ada tesnya soalnya, ada evaluasinya, itu nggak ada masalah dengan itu. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa tidak semua mata kuliah atau tidak semua kelas itu menggunakan simulator Aspen HiSys pada tahap yang dini. Jadi biasanya mahasiswa diberi aksesnya itu kalau sudah tahun keempat pada saat rancangan pabrik. Tapi saya ingin di kelas-kelas yang saya running itu pada tahapan awal mahasiswa sudah langsung diperkenalkan dengan simulator. Karena itu sebuah alat, sebuah kalkulator yang banyak manfaatnya. Tapi kita tidak boleh sepenuhnya percaya atau menggunakan simulator itu. Karena itu sebetulnya alat hitung. Jadi kalau data yang dimasukkan ke simulator data yang tidak valid, ya nanti hasilnya nggak karuan juga gitu. Nah, apa yang terjadi kalau mahasiswa masih terlalu dini tidak mengetahui persyaratan data itu bisa dimasukkan ke simulator, itu biasanya terus menggunakan hasil itu untuk keperluan perhitungan lanjutan yang seakan-akan benar padahal itu salah. Maka itu saya ingin agar secara
awal mahasiswa sudah dibiasakan untuk mengerti restrictions, constraints dari simulator gitu. Ya. Oke, sebelum saya lanjut ke materi yang detail, kalau ada pertanyaan silahkan pada titik ini. Oke, saat ini udah 43 peserta masuk. Oke, saya mulai aja langsung ke materinya, yaitu tentang heat effects. Heat effects itu ada yang urusannya dengan reaksi, ada yang urusannya dengan bukan reaksi. Nah, di sini ada istilah sensible heat. Kalau sensible heat itu berkaitan dengan CP, CV. Jadi kalau ditanya di teknik kimia, rumus tentang energi yang paling penting yang perlu diingat itu sebetulnya hanya MCP delta T, itu aja. Nah, itu sebetulnya datangnya dari kalau konstan volume pakai CV, kalau konstan tekanan pakai CP. Kemudian tambahin M di depannya karena biasanya ini adalah per mol. Jadi kalau jumlah molnya itu dalam kilogram pun nanti dikonversi kalikan laju molar ataupun laju massa. Oke. Nah, perhitungannya saya langsung aja ke perhitungan. Semua masih ingat CP itu rumusnya seperti ini. Minggu lalu udah menggunakan juga melakukan integrasi. Gampang kan ternyata? Pokoknya integrasi terhadap T ya nanti ada contohnya di sini. Nah, kalau untuk konsep gas ideal itu bisa disederhanakan sehingga nanti yang gas ideal sebentar lagi ya. Ini saya ingin menunjukkan bahwa CP per R fungsi terhadap temperatur. Masih ingat kan kemarin kenapa CP dibagi R? Karena supaya dimensionless. Nah, kalau gas ideal, kita berpikirnya MCP dt tadi, CP kalikan delta T gitu aja. Kalau saya punya awalnya di temperatur 1000, pengen jadi 1500, berapa delta T-nya? Ya 500 Kelvin gitu. CP kali delta T. Nah, masalahnya pakai CP yang mana? Kalau gasnya kebetulan argon, saya CP di sini dengan CP di sini kan sama nilainya, 2,5. Jadi langsung aja CP kali delta T. Selesai. Tapi sebagian besar gas itu ada slope-nya seperti ini. Jadi kalau di temperatur 1000, berapa ini CP-nya CO2? Sekitar 6,3. Kalau 1500, berapa CP-nya? CP-nya udah mencapai 7 gitu. Jadi antara 6,2 sama 7. Yang dipakai yang mana? Kalau delta itu biasanya kita rata-rata aja. Antara ini 6,2 ditambah 7 dibagi 2, nanti kan dapat tengah-tengahnya. Nah, itu salah satu cara. Tapi cara yang benar itu adalah dilakukan integrasi. Integral CP delta T. Dengan cara seperti itu, untuk range tertentu, misalnya dari temperatur 500 menjadi temperatur 2000, kita bicara dengan range yang lebar. CP-nya akan berbeda banyak. Kalau kita hanya ngambil tengah-tengahnya, nanti tingkat kekeliruannya tinggi. Jadi supaya lebih akurat, itu dilakukan integrasi dari 500 sampai 2000. Cara integrasinya bagaimana? Ya seperti tadi, integral CP dt. Ini kan tinggal diintegrasi delta T atau dt. dt-nya batas bawahnya 500 Kelvin, batas atasnya 2000 Kelvin, misalnya begitu. Oke, jadi ini cara menggunakan untuk menghitung delta H kalau CP diketahui dan gasnya diketahui. Oke, sebelum saya lanjut sampai di sini ada pertanyaan. Anda sudah menggunakannya ini minggu lalu. Tujuan saya ada tes minggu lalu untuk ngitung integral itu supaya mengerti bahwa apa sih sebetulnya manfaat dari melakukan integrasi. Kalau ini dia flat seperti ini, nggak ada manfaatnya melakukan integrasi karena langsung aja CP kali delta T. Tapi kalau ada perbedaan seperti ini dan slope tiap gas berbeda-beda, slope-nya nitrogen tidak sama dengan slope-nya H2O gitu. Ya. Oke.
ini tadi kalau gas ideal ada penyederhanaan sehingga CP terhadap CV itu bedanya hanya 1. Oke, ini contoh kalau CP fungsi dari temperatur dalam Kelvin pengen diubah menjadi temperaturnya dalam Celsius. Karena Kelvin itu adalah Celsius ditambah 273. Gampang sih, tinggal dimasukkan aja. Ingat tapi ya, kalau ada T kuadrat, hati-hati. Ini di sini ada kuadratnya. Jadi ujung hasilnya adalah CP per R, tidak berdimensi juga. Di sini T-nya dalam Celsius. Oke. Kalau dari Celsius ke Kelvin kan gampang ya, 273 aja deltanya. Siap-siap nanti kalau dalam tes atau dalam ujian. Ini temperaturnya dalam Kelvin, diminta mengubah sebagai T-nya dalam Fahrenheit. Bisa juga kan seperti itu, gampang juga. Diupayakan hubungan seperti ini dimasukkan ke sini. Itu kalau Fahrenheit. Bagaimana kalau Rankine? Rankine itu Fahrenheit masih ditambah lagi 460. Jadi nanti ada koreksi. Ada dari Kelvin ke Celsiusnya, habis itu Celsius ke Fahrenheit, habis itu Fahrenheitnya ke Rankine. Oke, ini contoh untuk menyelesaikan hubungan dari temperatur absolut ke temperatur Celsius. Oke, kemudian ini proses integrasi. Anda sudah melakukan waktu minggu lalu untuk keperluan yang lain, tapi di sini prinsipnya sama. Ada gas metan dari 260 Celsius mau dipanaskan menjadi 600 Celsius. Saat memanaskan itu diperlukan energinya itu berapa per 1 mol metan? Gitu pertanyaannya. Prinsipnya gampang. Q sama dengan atau delta H sama dengan integral M CP dt. M-nya berapa? 1 mol. Bukankah CP itu selalu per mol? Jadi ya udah, nggak usah dikalikan sebuah M. Nah, ini ada delta H per R itu tidak bersatuan, CP per R tidak bersatuan. Kalau ingin gampang, ya udah R-nya ini dihapus aja kan? Cancel di sini dan cancel di sini. Tapi hati-hati, persamaan CP terhadap temperatur itu selalu CP per R dari tabel kemarin gitu. Jadi ya udah R-nya dimasukkan tetap di sini kalikan R. Batas bawahnya itu 260 Celsius jadi Kelvin 533. Batas atasnya 600 Celsius jadi Kelvin 873. Oke. Kemudian dimasukkan koefisien A, B, C, D. Hasil integrasinya ini T minus T0 pangkat 1. Ini T kuadrat minus T0 masing-masing kuadratnya. Ini T pangkat 3 minus T0 pangkat 3. Ini koefisien A, B, dan ini C atau D gitu sesuai dengan persamaan di tabelnya. Ini R. Sehingga Q atau delta H akhirnya terhitung 19.778 Joule atau 19 kilojoule. Sampai di sini ada pertanyaan untuk cara menggunakan CP untuk panas sensible heat istilahnya itu. Istilah sensible itu kalau tidak terjadi perubahan fasa gas awalnya tetap menjadi gas, itu tidak terjadi perubahan fasa. Jadi itu panas sensibel. Sebentar lagi soalnya kita akan mengurus kalau ada perubahan fasa. Oke, jelas ya semuanya? Terus kalau Anda nanti baca di textbook ada tulisan IC pH. I itu dari integrasi. Saya perbesar ya. Ini tanda sama dengannya ada 3, maksudnya adalah definisi. Kalau integral, batas bawahnya T0, batas atasnya T, itu
Yang kurung sebelah kanan ini bukan dikalikan, tapi ini fungsi. Kemudian ICPH itu I adalah integration, CP itu adalah fungsi CP, H itu untuk menghitung entalpi. Fungsi yang ada di dalamnya, temperatur awal, temperatur akhir. Kemudian ada koefisien A, B, C, D untuk CP. Nah, program integrasi ini bisa dilakukan secara komputer. Di buku teks ini ada detail untuk menggunakannya, tapi kalau kita nanti harus melakukan secara manual, menggunakan Excel, atau menggunakan simulator kita Aspen HYSYS misalnya, itu caranya berbeda. Tapi prinsipnya, integral ini mengoperasikan variabel-variabel yang ada di dalam ini. Detailnya seperti apa? Detailnya ada di sini. ICPH itu fungsi dari temperatur masuk, temperatur keluar, kemudian ini nilai A, nilai B, ini nilai C. Nampaknya gitu, atau D-nya gitu. Oke, jadi didapat jawabannya seperti ini. Kalau mau ketemu rata-ratanya, nanti ada istilah MCPH. Jadi tadi kan I itu integral, kalau M itu adalah min. MCPH-nya fungsi yang sama, nanti akan didapat bentuk fungsinya seperti ini. Oke, sebelum saya lanjut sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Sekarang kita masuk ke latent heat. Jadi ini example yang 43, intinya sama, hanya menggunakan persamaan yang sebelumnya tadi. Sekarang kita masuk ke latent heat. Apa latent heat itu? Latent itu nggak kelihatan. Maksudnya ada perubahan fasa yang tidak kelihatan. Nah, untuk itu saya tunjukkan dulu, kita refresh memori kita tentang diagram molir untuk H2O. Sumbu X ini adalah entalpi, sumbu Y-nya adalah tekanan. Semua masih ingat kan? Ini ada kubah, kemudian di puncak kubah itu temperatur kritis dan tekanan kritis. Kemudian entalpi di sebelah kanan ini menyatakan entalpi dari superheated vapor daerah sini. Di sebelah kiri itu adalah subcooled liquid, entalpinya dibaca ke bawah. Temperatur pun tekanan juga bisa dibaca. Nah, kalau kita ditanya panas penguapan dari H2O ini pada tekanannya misalnya 0,1. Panas penguapan itu entalpi ini cairan dibandingkan entalpi uap di sebelah kanan. Baca entalpinya ke bawah ya. Delta dari entalpi itu adalah panas penguapan. Kalau saya punya cairan, diberikan energi, sejumlah itu akan menjadi uap. Sebaliknya, kalau saya punya uap, superheated vapor, di kondisi ini, diambil energinya. Kalau diambil energinya, dia akan bergeser ke kiri, maka saat energinya udah keambil sebanyak ini, dia menjadi cairan. Kalau sepenuhnya itu. Tapi kalau hanya sebagian, energinya hanya ngambil sampai sebuah titik di sini, maka hasilnya adalah yang uap tadi berubah menjadi uap dan cairan. Entalpinya ada di sini dibaca. Nah, delta entalpi dari sini sampai ke sini tadi itu namanya latent heat of, kalau kanan ke kiri itu condensation, karena dia kondensasi. Kalau kiri ke kanan itu latent heat of vaporization. Nah, apa yang terjadi? Itu tergantung pada tekanannya. Kalau tekanannya 0,1, nilainya deltanya sekian. Kalau tekanannya kita naikkan menjadi 80 bar, itu deltanya menjadi lebih pendek. Dinaikkan lagi 110 mungkin, lebih pendek lagi panas penguapannya, panas pengembungannya. Pada titik C, titik kritis, panas penguapan, panas pengembunan nilainya 0. Kenapa? Karena di sini nggak ada cairan jadi uap, nggak ada uap jadi cairan, dia bersama-sama uap dan cairan. Jadi titik kritis entalpinya berapa ada di sini.
Ini bisa dibaca. Oke. Ujungnya adalah panas laten tadi tergantung pada tekanan. Ya kan? Kalau tekanannya meningkat, panas latennya mengecil. Kalau tergantung pada tekanan, itu juga bergantung pada temperatur. Contohnya, kalau tekanan 100 bar, berapa temperaturnya? Kita baca di sini. Temperaturnya sekitar mungkin 290 Celcius. Kalau tekanannya 1 bar, itu temperaturnya sekitar di sini harusnya sekitar 100 ya. 100 Celcius gitu. Ini kan, ini sepanjang ini tercantum 100. Oke, jadi panas laten itu tergantung tekanan dan tergantung temperatur. Oke, kita kembali lagi ke definisinya. Jadi tadi itu panas laten itu delta H yang ada perubahan fasa. Kemudian cara ngitungnya delta P, delta T. Kemudian di sini ada delta V, di sini ada temperatur. Nah, saya langsung aja untuk penggunaannya. Itu tadi namanya persamaan Clapeyron. Delta H-nya adalah latent heat, delta V-nya adalah volume change. Apa makna dari volume change? Kalau kita tadi dari cairan menjadi uap per kilogram dari materialnya, itu perbedaan volumenya adalah delta V. PZ itu apa? PZ itu pada temperatur tertentu, itu tekanannya adalah tekanan saturated atau tekanan tertentu tadi yang di dalam kubah. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Ada di dalam contoh soal 4.4 di sini. Oke. Heat of vaporization air 100 Celcius adalah 2257 Joule per gram. Pelan-pelan cara bacanya ini. Kita punya air cairan, kita panaskan. Pada saat temperaturnya 100 Celcius, air itu cairan akan menguap. Setiap 1 gram cairan menguap menjadi uap, itu diperlukan 2257 Joule. Itu kalau 1 gram. Kalau 1 kilogram berapa? Ya ini dikalikan 1000 gitu aja. Jadi ini panas yang diperlukan untuk menguapkan air pada 100 derajat Celcius. Anda ditanya sekarang, kalau temperatur nggak 100 derajat Celcius, temperaturnya 300 derajat Celcius. Maksudnya, ini tadi kan tekanannya kira-kira 1 bar. Kalau 300 Celcius, tekanannya berapa? Coba ya kita lihat di sini. Tadi kalau 100 Celcius, garis datar yang saya baca itu yang ini. Ini 100 Celcius. Oke. Kalau 300 Celcius, garis datarnya yang mana? Ini ada 160. Betul? Ini ada 240. Betul? Ya. Ini ada 300 Celcius yang garis ini. Nah, jadi yang garis ini tekanannya kira-kira sekitar 100 bar. Anda ditanya, berapa delta H-nya yang di sini ini? Delta H vaporization. Kalau kita baca dari molar diagram ini, hasilnya nggak akurat karena itu kira-kira soalnya cara membaca kita. Di titik ini dan titik ini gitu kan. Nah, kalau diminta secara akurat itu digunakan persamaan Clapeyron tadi. Jadi ada delta H latent heat saat 100 Celcius, angkanya ini. Delta H2 itu yang akan kita hitung. Di mana, nah ini TR itu adalah reduced temperature. Masih ingat kemarin? Reduced temperature adalah temperatur dalam Kelvin dibagi temperatur kritikalnya untuk dalam hal ini H2O. Reduced temperature pada 100 Celcius ini adalah 0,577. Reduced temperature saat 300 Celcius itu adalah ini 0,886. Udah gampang kan cara ngitungnya?
delta H itu adalah angka yang ini tadi, 2257 adalah delta H saat sebuah temperatur dikalikan delta 1 dikurangi TR, 1 kurangi TR, di mana yang atas itu adalah TR2, yang bawah itu adalah TR1, kemudian dipangkatkan 0,38. Udah, dihitung aja akan dapat 1371. Jadi tadi besar angkanya 2000-an, sekarang angkanya mengecil menjadi 1371. Kalau dibuka pakai steam table, angkanya 1400. Jadi kita punya 3 angka ini. Kalau pakai steam table, di lampiran appendix kan ada, itu angkanya 1400. Kalau pakai perhitungan Clapeyron, itu 1371. Kalau kita baca dari Molear diagram, nanti kita baca juga delta ini berapa dari titik ini sampai titik ini. Jadi sepanjang ini. Jadi ada 3 cara pembacaan. Oke. Tadi nampaknya persamaan ini harus kita telusur lagi. Persamaan 414. Bentar ya, supaya pasti ini persamaannya ada di sini. Kalau sebuah panas laten diketahui pada temperatur tertentu, delta H1, maka kita bisa ngitung panas laten pada temperatur lainnya menggunakan persamaan ini. Nah, ini modifikasi dari persamaan Clapeyron tadi, ini dikasih nama persamaan Watson. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke, gampang, ini gampang. Berikutnya adalah panas reaksi. Nah, kalau udah masuk panas reaksi, ada berbagai kategori. Reaksi itu ada yang namanya pembakaran, ada yang namanya pembentukan, ada yang namanya bukan pembakaran, bukan pembentukan, tapi reaksi. Jadi ada beberapa kategori. Kita langsung akan ikuti aja contoh-contohnya. Ini ilustrasinya kalau kita punya flow rate SAT A, flow rate SAT B, flow rate itu dalam mol per second misalnya gitu. Kemudian dia bereaksi. Bereaksi itu bisa memerlukan energi, bisa juga melepas energi. Ada exotherm, ada endotherm. Hasil reaksinya kalau tadinya A dia menjadi L dan M. Ya, jadi ini hasil reaksinya zat yang berbeda. Kemudian mungkin masih ada A yang tersisa, B yang tersisa di hasil reaksi sini. Nah, tugas kita adalah menghitung berapa banyak panas yang akan diperlukan atau panas yang perlu dilepas. Panahnya ini sementara masuk, ya kalau nanti ternyata dia harus ngelepas, tandanya negatif misalnya gitu. Urusan tanda nanti harus hati-hati. Contohnya di sini. Oke. Kita punya nitrogen bereaksi dengan hidrogen menjadi NH3. Definisi delta H itu adalah panas reaksi dikasih 298 itu kalau temperaturnya 298. Kalau temperatur reaksi realnya itu tidak di 298. Oke. Maka itu harus tercantum 298 itu angkanya tertentu. Kalau reaksinya dijalankan di misalnya 500 Kelvin, nanti harus dihitung delta H pada 500 Kelvin. Terus, pelan-pelan cara membacanya. Delta H itu adalah yang kanan dikurangi yang kiri. Jangan dibalik. Energi yang kanan kurangi yang kiri. Atau energi produk dikurangi energi, kita namakan reaktan. Reaktan itu adalah sesuatu yang direaksikan. Gitu. Kalau tandanya negatif, 46.000 Joule atau 46 kilojoule. Apa arti tanda negatif itu? Maka entalpi yang kanan ini lebih kecil dibandingkan entalpi yang kiri. Betul gitu? Ya.
Ya kan? Kalau ini lebih kecil, dikurangi barang yang lebih besar, hasilnya negatif. Kalau ini lebih kecil, Anda ditanya, reaksinya melepas panas atau menerima panas? Tadinya besar, menjadi kecil. Oh, kalau kayak gitu, melepas panas namanya. Betul? Ya kan? Tadinya besar, menjadi kecil, itu dia melepas panas. Melepas panas sehingga delta H-nya itu negatif. Karena kecil dikurangi yang besar. Kalau melepas panas namanya eksotermik. Jadi tanda negatif ini menyatakan eksotermik karena dia melepas panas. Melepas panas itu artinya lingkungan harus mengambil panasnya. Sistem itu yang ini sendiri itu melepas panas. Oke ya, pelan-pelan. Jadi kalau dia melepas panas itu eksoterm. Kalau eksotermik tanda di sini negatif. Terus apa bedanya yang atas ini dengan yang bawah? Nah, kita ada standarnya nulis reaksi kimia, itu nggak boleh pakai desimal-desimal atau pembagi seperti ini. Usahakan bilangan bulat. Kalau seperti ini kita namakan delta H untuk 1 mol terbentuknya NH3. Kalau dari persamaan yang standar, nggak ada pecahan, itu untuk 2 mol NH3 itu adalah 2 kalinya. Jadi 92,2 kilojoule. Oke, ini nggak boleh keliru. Ini saya lakukan pelan-pelan supaya Anda yakin benar. Sering sekali terjadi kekeliruan saat menghitung, itu karena ini tidak dikalikan. Nomor 1 itu. Sering lagi eksoterm sama endoterm ketukar-tukar. Negatif sama positifnya. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan sampai di sini. Untuk memastikan mengerti delta H. Mengerti delta H 298. Mengerti makna tanda negatif. Mengerti eksoterm atau endoterm. Mengerti bahwa ini 1 mol sama 2 mol, angka di sini akan berbeda. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, nggak ada. Sekarang langsung kita pakai yang panas pembentukan. Ada definisi panas pembentukan. Kalau kita diminta menentukan panas reaksi dari reaksi yang seperti ini. Ada CO2, ada H2, ada CO, ada H2O. Semuanya fasa gas. Temperatur real saat bereaksi mungkin tinggi, tapi Anda di sini hanya 25 Celcius aja, 298 Kelvin. Nah, definisi panas pembentukan untuk CO2 itu dibentuk dari komponen atomnya. Atomnya siapa ini? Kalau CO2 itu dapatnya dari karbon sama oksigen untuk membentuk CO2. Ini namanya panas pembentukan, terus diberi tanda F itu formation pada 298. Untuk 1 mol dari barang yang dibentuknya, yaitu 394 kilojoule per mol dari CO2. Itu panas pembentukan CO2. Sekarang kalau ada yang diatomic component seperti ini, H2, karena dia dari elemennya, maka delta H-nya adalah 0. Karena kita nggak punya, di alam itu H ditambah H, gitu, itu nggak ada, adanya H2. Jadi dia sudah terbentuk dan dinyatakan delta H dari formation itu 0. Kalau CO gimana? Ya dari karbon sama oksigen membentuk CO. Ingat ya, yang kanan harus 1. Koefisiennya harus 1. Maka delta H formation-nya itu adalah 110 kilojoule. Masih ingat tadi kalau tanda negatif, delta entalpi yang di sini lebih rendah, jadi dia eksotermik. Lepas panas. Betul gitu?
Ya, jadi untuk membentuk CO dari karbon dan oksigen itu terjadi pembakaran sebetulnya. Karbon dibakar terus melepas panas. Itu sebabnya kita membakar hidrokarbon, membakar batu bara untuk menghasilkan panas karena dia akan melepas panas. Oke. Nah, ini tadi CO. Kalau H2O juga dari komponen dasarnya H2 sama oksigen menghasilkan H2O. Ingat 1 mol H2O terbentuk itu minus 242 kilojoule. Ini panas-panas pembentukan dikasih kode F. Kalau tadi panas reaksi tanpa tanda. Tapi nanti ada juga bagian yang kita detailkan pakai H reaksi. Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan sampai di sini. Ini detail dari reaksinya supaya kita mendapatkan reaksi yang diharapkan. Jadi ini panas pembentukan tadi. Kalau lokasi CO2 sebelah kiri kita atur ininya sebelah kiri. Jadi reaksi yang pembentukan tadi dibalik. Sebentar ya, saya perkecil. Ini kan pembentukan CO2, arahnya CO2 yang hasil. Bukan reaktan, tapi dia produk. Tandanya ini negatif. Karena permintaannya untuk jadi reaksi seperti ini, CO2 harus sebelah kiri, ya kita balik aja. CO2-nya sebelah kiri, ini C, ini O2, delta H-nya menjadi positif. Oke. Kalau CO diperlukannya sebelah kanan. CO di sini sebelah kanan, ya udah tetap aja minus 110 kita pasang seperti ini. Kalau H2O di sini diperlukannya sebelah kanan. Di sini sebelah kanan. Oke, langsung kita pakai apa adanya. Minus 241 ada di sini. Saat ini kita jumlahkan semua, hasilnya adalah ini. Jadi panas reaksinya adalah 41 kilojoule. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Ini apa bedanya delta HF sama delta H nggak pakai F? Ya karena ini tadi formation untuk CO2. Begitu dibalik, itu udah bukan formation lagi namanya. Kalau formationnya minus di sini, maka pembalikannya bukan minus lagi. Jadi dia jadi positif. Oke, sekarang bagaimana cara mendapatkan delta H formation ini? Bisa diperoleh dari tabel di lampiran. Nantilah nyusul ya tabelnya. Ada di lampiran dari textbooknya. Oke, ini tadi panas formation. Panas reaksi yang diperoleh dari heat of formation. Sama ini dapat di sini, perhitungannya sama, intinya gitu. Oke, kita ada contoh lain lagi, minta menghitung heat of reaction 25 Celcius dari HCl tambah oksigen menjadi H2O tambah Cl2. Nah, panas pembentukan HCl itu dibaca dari tabel. Tabelnya C4. Nanti sebentar lagi kita sampai ke tabel ini. Oke. Panas pembentukan dari H2O seperti yang tadi, ini juga didapat dari tabel. Angkanya sekian. Kalau dalam tabel dikasih panas pembentukan seperti ini, kita mengurai di sini. HCl itu terbentuk dari H2 dan Cl2. Oke. Kemudian delta H-nya, tadi ingat kalau per mol dari HCl itu sekian. Begitu ini udah kita kalikan, tujuan dikalikan ini supaya diseimbangkan dengan yang pembentukan H2O. Supaya cancel. H2-nya ketemu H2 yang di sini sama-sama cancel, maka yang baris pertama perlu dikalikan 2, atau kalau dari pembentukan HCl itu artinya dikalikan 4,
Oke, supaya H2-nya ini pokoknya 2. Di sini H2-nya juga supaya 2, maka panas pembentukan H2O-nya dikalikan 2. Jadi yang tadi 241 ini dikalikan 2 menjadi ini. Yang 92 dikalikan 4. Jadi ini menjadi ini. Oke. Dipastikan bahwa kalau ini cancel antara H2 dan H2, yang tersisa adalah HCl dan oksigen. Yang sebelah kanan adalah H2O dan Cl2. Oke, betul hasilnya seperti ini. Delta H-nya dijumlahkan aja, dapatnya minus 114,4 kJ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya akan masuk ke cari angka di tabel ini. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Sekarang gimana caranya kita masuk ke tabel C4 untuk membaca heat of formation. Oke, jadi saya akan masuk ke C4. Caranya ini diklik. Kita masuk ke daftar isi dulu untuk ke appendix C4. Di sini kita cari C itu heat capacity. Nanti cari yang tabel keempat halaman 655. Jadi ini di type di sini 655. Kemudian di enter kita dapat C di sini, kita cari ada yang namanya C4 standard enthalpy untuk formation 298 Kelvin. Oke. Jadi ini C1, ini C2, ini C3, kemudian yang ini adalah C4. Supaya besar, ini saya besar. Di sini delta H formation 298. Anda sudah dikasih tahu definisi delta G minggu lalu, Gibbs free energy. Suatu hari nanti kita akan pakai juga, tapi hari ini kita hanya pakai yang delta H formation 298. Tadi ada HCl dan H2O. Jadi kita cari, ini ada alkan, ada alkane, ada apa tadi? Water dan HCl ya. Kita cari yang water dulu aja mungkin. Panas pembentukan amonia ada di sini. Kemudian untuk water, tergantung waternya liquid phase atau gas phase. Ini panas pembentukan delta H, kalau yang kanan ini delta G. Jadi kita baca yang delta H. Kalau tadi fasanya kan gas tadi sudah diberitahukan, maka angka yang diambil 242 kJ. Satuannya apa? Dibaca dari kepala kolomnya. Ini nanti ada definisi dari unitnya, joule per mol dari H2O. Setiap 1 mol H2O itu delta H-nya sekian joule. Kalau ribuan nanti jadikan kilojoule pada temperatur 298. Oke, jadi tadi saya kembali lagi ke air H2O. Itu adalah 242 kilojoule per mol dari H2O gas yang terbentuk. Kalau pengen tahu HCl, kita cari ada hydrochloric acid, HCl di sini. Fasanya apa? Fasa gas. Delta H-nya berapa? Minus 92 kilojoule. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan. Nanti saat ujian, kadang-kadang sudah diberitahukan delta H-nya. Kadang-kadang harus nyari sendiri. Memang tujuannya supaya ngerti cara mencarinya seperti apa. Hari ini Anda sudah dikasih tahu cara untuk mencarinya. Jangan diinget-inget, tapi pokoknya tahu caranya. Di appendix ada C, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu C4 dicari standar enthalpy formation. Oke. Saya kembali lagi ke bagian tadi, yaitu heat of reaction.
Kita ada di halaman 144. Standard of reaction, tadi kita udah sampai ke perhitungan reaksi di sini. Oke. Reaksi di sini tadi udah melakukan reaksi yang HCl dan oksigen. Ini yang ada panas pembentukan H2O dan HCl, akhirnya kita mendapatkan ini. Oke ya, beres. Itu reaction. Combustion itu mirip, hanya bedanya ya sekarang kalau combustion ada oksigen gitu aja. Jadi kalau ada pertanyaan, ini ada C4H10 butan itu dihasilkan dari karbon dan hidrogen. Anda diminta ngitung berapa delta H formation-nya pada 298. Nah, itu caranya seperti ini. Ada karbon, ada hidrogen, ada C4. Ini jembatannya dari karbon ke CO2, kemudian ini pembentukan H2O, kemudian ini CO2 dan H2O-nya, delta H-nya masing-masing, dilihat koefisien dari panas untuk CO2 ada 4, untuk H2O ada 5, untuk C4H10-nya ada 1, maka akhirnya dapat delta H-nya adalah minus 125 kilojoule. Oke. Ini kalau mau dicek di appendix tadi juga angkanya dapat sama. Jadi bisa diperoleh secara langsung untuk dapat angka ini, bisa juga melalui tahapan perhitungan seperti ini. Ini namanya karena dengan oksigen panas pembakaran. Ini juga karena dengan oksigen panas pembakaran hidrogen itu menghasilkan H2O. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, gampang kok ini. Berikutnya adalah ketergantungan terhadap temperatur. Nah, karena ini ceritanya agak panjang, untuk topik yang delta H sebagai fungsi temperatur akan saya jelaskan nanti di hari Jumat, karena di situ ada urusan koefisien untuk reaktan dan untuk produk. Kemudian juga nanti ada perhitungan delta dari CP, relatif lebih panjang perhitungannya, tapi prinsipnya sih sederhana juga. Oke, ini ada cara-cara perhitungannya. Kita akan bahas ini di hari Jumat. Oke, sebelum berpisah sampai di titik ini, kalau ada pertanyaan, silakan. Terus juga kalau ada tambahan dari Pak Dendi, silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa untuk klik kehadiran di CX dan kita akan bertemu lagi di hari Jumat. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak. Terima kasih pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pagi. Terima kasih Pak. Oke.